Sore ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau coba untuk bagaimana sih install Linux Ubuntu ya teman-teman di dalam VirtualBox. Nah, jadi teman-teman bisa download aja dulu. Untuk software yang kita pakai itu adalah si Oracle VirtualBox ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa download aja. Jadi VirtualBox ini berfungsi untuk sebagai PM teman-teman. Jadi kita membuat virtual machine di dalam laptop kita ya teman-teman. Nah, downloadnya itu teman-teman bisa pergi aja ke situs virtualbox.org teman-teman. Terus ini aja get started. Nah, teman-teman pilih ya, kebanyakan teman-teman mungkin pasti pakainya Windows ya. Jadi teman-teman klik aja yang Windows. Nah, ini udah ke download ya, teman-teman tinggal install aja teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pergi ke sini teman-teman. Jadi teman-teman perlu ISO-nya teman-teman. ISO dari operasi sistem ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Ubuntu Server ya. Karena untuk video pembelajaran nanti ya, saya mau bikin video mata kuliah administrasi jaringan teman-teman. Nah, teman-teman download aja Ubuntu-nya. Nah, ini ya, ini ISO ya teman-teman. Nah, kebetulan karena saya udah download ya teman-teman, jadi saya skip aja itu. Nah, kita ke VirtualBox aja teman-teman. Nah, ini sayang sekali tadi ya, saya udah record ini teman-teman. Aduh, ternyata suaranya nggak ada. Astagfirullah, padahal udah panjang itu pembahasannya. Nah, teman-teman bisa, kita langsung aja ya mungkin. Nah, ini tampilan awal VirtualBox ya teman-teman. Teman-teman bisa aja pergi ke new ini teman-teman. Nah, sini kita kasih nama Ubuntu aja ya, biar enak. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk tempat foldernya ya teman-teman. Karena di sini punya saya itu sinya sekarat ya teman-teman. Jadi saya pakai dia aja. Saya pindahin ke sini aja. Nah, lalu teman-teman download nih, kan teman-teman udah download tadi ya ISO-nya. Teman-teman tinggal outer aja teman-teman, terus arahin ke tempat di mana ISO dari Ubuntu teman-teman atau Debian teman-teman berada ya. Di sini saya arahin ke dalam Active Directory server ya, karena saya praktikum itu dulu masih ada pila-pilanya. Nah, teman-teman klik aja di sini. Ini teman-teman skip aja. Nah, terus teman-teman di sini untuk memberikan spek CPU dan prosesor ya teman-teman di dalam virtual machine ini. Karena PC saya lumayan kentang ya teman-teman, kita kasih sedikit aja. Di sini saya kasih 2 ya. Jadi setengah dari punya saya ini yang di PC hardware ini saya kasih ke virtual teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa bikin juga untuk penyimpanannya berapa. Kalau saya di sini 40 aja ya. 50 dah. Nah, ini tergantung teman-teman. Kalau teman-teman pengen installnya itu nggak terlalu banyak ya package di dalamnya, teman-teman bisa ini aja kurangin. Tapi kalau teman-teman banyak service, lebih baik itu ini ya digedein aja. Nah, sekarang kita finish aja teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman kita setting dulu ini teman-teman, SSH ya. SSH setting dulu ini networknya teman-teman. Kita jangan pakai NAT, soalnya nanti kita mau nge-SSH ya ke dalam sini. Nah, teman-teman tinggal ganti aja ini ke bridge ya teman-teman. Nanti saya liatin kalau dia nge-bridge gimana di dalam PM itu. Jadi teman-teman nggak perlu konfigurasi IP ya sebenarnya. Kalau kita biasanya itu kan NAT itu konfigurasi IP ya teman-teman di dalam. Kalau sekarang ini kita pakai bridge, jadi kita bisa melakukan SSH dan juga nggak perlu nge-konfigurasi IP-nya lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman allow aja ini. Nah, teman-teman bisa bikin nih buat 2 ya di sini teman-teman. Kalau mau 2. Tapi biasanya itu kalau saya dulu itu sih buat mikrotik ya teman-teman. Untuk praktikum mikrotik. Nah, ini udah bridge ya teman-teman. Kita masuk aja. Nah, ini sedang menyalakan ya teman-teman. Mungkin nanti saya ini kan niatnya mau ini ya, video mata kuliah administrasi jaringan. Mungkin nanti ada di situ tentang DHCP teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa coba aja di setting itu ya. Jadi di setting 1 PM kita bikin 1 bridge, 1 lagi internal network teman-teman. Internal network itu ya seperti namanya, itu yang berada, jaringan yang berada di dalam virtual machine ini teman-teman. Nah, sekarang kita udah masuk ya. Ini diperbesar itu kalau nggak salah CTR kanan F, kita perbesar aja. Sebelum itu saya cek recordan lagi teman-teman. Takut kayak tadi nggak ke-record sama ini ya, suaranya nggak masuk. Aduh, sayang banget. Nah, nih kita masuk ya, kita switch biar gede tampilannya. Teman-teman bisa langsung aja try install Ubuntu Server teman-teman. Ini hampir mirip kayak teman-teman install ini ya, OS kayak biasanya. Nah, ya, lagi ini teman-teman,
ngebooting. Teman-teman bisa tunggu aja. Ini lagi proses ya. Nah untuk yang tadi itu ini mungkin ya spoiler ya mungkin ya. Nanti saya bikin itu kan mau administrasi jaringan ya, di sana ada bahas DHCP server ya teman-teman. Jadi nanti dari Ubuntu ini kita bikin service DHCP teman-teman. Jadi satunya itu nanti 2 PM nih. Jadi PM si Ubuntu dan PM si Mikrotik teman-teman. Karena laptop saya kalau pakai 2 Linux mampus ya teman-teman. Jadi kita pakainya Mikrotik aja. Nanti Mikrotiknya itu kita bikin dia internal network. Nah kalau Ubuntu ini bridge satunya itu interface untuk internal network. Jadi mereka terhubung ya antar Mikrotik dan juga si Ubuntu teman-teman. Yang nantinya itu si untuk praktikumnya itu sampai di Mikrotik itu DHCP client dia dapat IP teman-teman. IP yang kita setting ya. Nah ini sudah ya teman-teman jalan ya. Memang kalau ini kita tunggu aja. Itu spoiler sih nanti teman-teman. Kita tunggu aja ini ya. Nggak sedikit lama sih ini, karena ini hardware saya juga nggak terlalu bagus ya, nggak kuat banget. Sama juga internet saya ini WiFi bocoran teman-teman, yang 15 Mbps gitu, dia nggak terlalu cepat juga. Dan juga makanya itu saya pakainya ini ya hotspot HP ya, beli kuota. Karena saat itu WiFi bocoran ini TTL-nya di setting teman-teman, jadi dia nggak bisa di hotspotin, di tethering. Nah ini udah masuk ya teman-teman. Nah sekarang dia minta untuk bahasanya ya teman-teman. Ini teman-teman bisa klik atas bawah kiri kanan ya. Nggak apa-apa kita pakai Inggris aja. Nah dia keyboardnya mau pakai apa katanya. Kita mah ikutin aja standarnya si English ini, yang QWERTY itu teman-teman. Nah teman-teman diberi pilihan nih mau Ubuntu yang lebih kecil atau yang server teman yang ibarat kata paket lengkap ya. Ini yang light teman-teman. Kita pakai yang paket lengkap aja ya. Nah ini teman-teman, ini DHCP kita ya, karena kita melakukan bridge teman-teman. Coba kita cek di sini. Keluar dulu ya. Nah ini keluar. CTRLF teman-teman. Nah ini IP-nya 10.66.117.189 teman-teman. Ini satu segmen dengan IP kita teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, 10.66.17.1 ya punya saya. Nah ini punya CPM-nya teman-teman, pakai /21 ya. Nah kita karena ini udah dapat IP ya, kita ACC aja, kita down. Aduh keklik tadi ya. Nah tadi itu proxy ya teman-teman, tapi kita nggak pakai itu juga. Kalaupun pakai juga nanti kita config manual aja teman-teman. Aduh ini control. Jadi dia melakukan ini ya teman-teman, dia mendownloadnya itu di repositorinya ubuntu.com ya. Apa nih katanya, this mirror location do not seem to work, output explain problem, you can try once issue. Nah itu is no longer synced nih, mungkin gara-gara si Ubuntu saya ini versi lama teman-teman, karena ini saya download 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa ya kan, bisa kita update sendiri nanti kalau udah install, nggak apa-apa, ini kita down aja. Nah sekarang ini setting buat memori teman-teman, kan tadi kita bikin ya 58 GB ini kebaca di sini. Kita bisa custom teman-teman, tapi nggak perlu ya menurut saya, jadi kita skip aja. Ini juga sama ya, ini custom penyimpanan teman-teman, yang tanda slash ini rootnya teman-teman, ini pilih utamanya. Terus ada apa nih, device-nya Ubuntu Ubuntu new, nggak apa-apa ya teman-teman, kita ACC aja. Nah ini namanya teman-teman kasih aja, nah nama servernya ini apa teman-teman, kita kasih Ubuntu aja ya, kayak di atas sebelumnya. Nah ini teman-teman jangan sampai lupa ya, ini buat loginnya teman-teman. Username-nya ini kita yang gampang aja, kalau saya Daus, passwordnya itu Daus 123 Daus. Karena ini di dalam kita juga kan, di dalam PM kita orang nggak bisa akses juga teman-teman. Ini katanya mau coba Ubuntu Pro kah ya, kita nggak perlu ya teman-teman, kita pakai yang gratisan aja, yang biasa. Nah ini yang paling penting teman-teman, open SSH server. Caranya buat nge-ACC nya itu teman-teman tinggal tap aja, nah muncul tanda X ya. Tanda X itu artinya saya setuju gitu. Nah teman-teman bisa import key-nya ya teman-teman di sini langsung. Tapi menurut saya lebih bagus teman-teman
kayak di video saya yang bagaimana saya masang SSH itu teman-teman. Itu lebih enak ya, sekalian belajar juga. Ini udah kita install ya, karena ini yang paling penting teman-teman. Nanti kita SSH dari luar VirtualBox teman-teman, karena CLI di VirtualBox itu nggak bisa digeser ya teman-teman. Mungkin bisa ya, cuma saya nggak tahu. Dan menurut saya lebih enak di CLI di luar Windows teman-teman, yang di sini ya. Nah, di sini. Nah, saya biasanya gini sih teman-teman. Jadi saya SSH aja langsung. SSH gitu, namanya siapa, IP-nya berapa. Jadi saya nge-SSH-nya itu melakukan tindakannya itu di sini teman-teman. Kalau di dalam VirtualBox agak ribet ya. Ini down aja. Nah, jadi sampai sini aja teman-teman. Jadi dia nih akan melakukan proses instalasi teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman cuma perlu nunggu aja teman-teman sampai ini selesai ya, sampai dia selesai ngedownload. Terus nanti teman-teman ketika sudah ini selesai, dia minta reboot teman-teman. Nah, ketika reboot itu masuk dialah ke dalam sistemnya teman-teman, dan teman-teman bisa langsung aja pakai untuk Ubuntu servernya teman-teman. Di sini untuk punya saya mungkin saya skip ya. Jadi soalnya BP saya ini lumayan lelet karena cuma 15 Mbps, itu pun bocoran ya teman-teman. Nah, tuh dia sedang mencari konfigurasinya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal aja, ini nggak apa-apa. Dan ini udah selesai ya menurut saya untuk video, karena ini tinggal nunggu aja teman-teman, dan nanti dia minta reboot lalu selesai ya teman-teman. Nah, mungkin untuk video bagaimana cara install Ubuntu atau Debian ataupun operasi sistem di dalam VirtualBox seperti itu aja teman-teman. Sekian, terima kasih ya udah mau nonton.